Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang ke kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang pertama, sebelum lupa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak hebat ini karena ditunjuk tiba-tiba untuk tugas misa penutupan, siap laksanakan. Dan ternyata bagus sekali. Kita beri aplaus untuk bapak-bapak kita. Terima kasih. Yang kedua, Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bulan Oktober, bulan Rosario akan kita tutup. Bukan berarti menutup devosinya, namun mensyukuri bahwa semoga terlaksana devosi pribadi, devosi keluarga, devosi bersama lingkungan untuk Rosario. Amin. Amin. Kemarin sebagai keluarga Dewan Pastoral Paroki Gereja Santa Maria Bunda Allah, kita juga menyempatkan diri untuk ziarah yang dekat ke Gua Kerep. Lalu di sana kita juga doa Rosario. Yang ikut kurang lebih 14. Lalu saya membagikan kertas kecil. Saya bawa 3 kertas besar, sedang, dan kecil. Lalu yang dipilih pertama yang kecil. Saya suwun Bapak Ibu Saudara Dewan untuk menulis doa khusus bagi keluarga. Ini nanti yang mendoakan siapa, Romo? Romo, wah, gratis ini Romo. Iya gratis, orang ditagih tuh Romo nanti. Maka dalam doa Rosario 5 peristiwa dipimpin oleh salah satu ibu mendoakan peristiwa, lalu Romo mendoakan 3 keluarga, peristiwa kedua 3 keluarga lagi, dan seterusnya. Saya mau mengatakan bahwa doa Rosario teristimewa untuk keluarga, bisa diselipi ujub doa. Peristiwa pertama dibacakan, lalu ujub pertama mungkin mendoakan bapak, suami, lalu mungkin yang kedua mendoakan istri, ibu, ketiga mendoakan anak pertama, kedua mendoakan anak kedua, lalu yang terakhir semoga romonya didoakan. Lalu waktu menulis itu saya juga sempat mengatakan, jangan hanya menulis untuk anak-anak, nanti isa keliru berkatnya untuk anaknya tetangga. Oh ya Romo,
Terus gimana? Sebut. Kalau mendoakan anak, sebut namanya, selengkap-lengkapnya. Supaya tidak salah alamat. Kalau mau mendoakan anak pertama, namanya siapa? Disebutkan. Oh gitu ya Romo. Lalu ada yang minta tukar kertas Romo, ganti kertas baru. Bapak Ibu, untuk berdevosi keluarga, kita sungguh akan membangun kehangatan. Kemarin kita juga mencoba membangun kehangatan keluarga Dewan Pastoral Paroki Harian Gereja Maria Bunda Allah dengan minggu siang sampai sore, singkat namun dimaknai dengan mencoba berdevosi di Gua Maria. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, saya sudah memberikan 2 kali Rosario tercinta. Semoga Ibu Bapak juga punya Rosario tercinta. Saya khususkan, saya cari yang baik, bahkan mungkin yang menurut saya baik. Saya jadikan Rosario tercinta yang saya gunakan setiap saat doa Rosario. Mengapa saya memberikan atau kehilangan, boleh dikatakan gitu, yaitu Rosario tercinta ini sudah saya berikan 2 kali untuk orang yang saya cintai. Yang pertama untuk saudara yang mau kerja di luar kota, saya berikan ini Rosario Romo yang setiap kali Romo pakai, ini kuberikan padamu. Lalu Rosario kedua itu saya berikan untuk bapak saya yang meninggal. Saya pakaikan di tangannya. Saya mau mengatakan, kita boleh memiliki Rosario tercinta. Dan ketika Rosario tercinta itu bukan hanya Rosario tercinta terus dicentel ke, namun Rosario yang dipakai untuk berdoa. Lalu nanti mungkin anak bapak, anak ibu, atau siapa yang mau ke luar kota bekerja dan lain sebagainya, boleh jadikan sangu. Itu akan sangat berarti daripada Rosario baru loh. Karena Rosario yang digunakan setiap kali itu menjadi kekuatan. Kalau orang mengatakan berisi, ya karena diisi dengan doa. Kalau ibu bapak tidak percaya, ibu bapak mungkin punya kelangenan sepeda motor tua, diisi-isi jadi bagus. Setiap benda itu hidup, kalau dicintai, disayangi jadi apik. Lawang bojo sing dilus-lus, disayang-sayang itu jadi apik kok. Nek bojo kok dicueki, ora digubris, ora ditukokke benges, ora ditukokke pupur, iya ya elik. Jeleketut, ting telekuk wajahnya itu. Nek ditukokke pupur, tukokke benges, diopeni, yo ayu. Amin. Amin. Nah, maka berisi kasih. Nah, begitu doa Rosario yang dipakai itu juga akan berisi doa. Dan semoga nyangoni. Nah, boleh loh Bapak Ibu, Saudara punya Rosario tercinta. Dan sewaktu-waktu ingin diberikan kepada orang tercinta, itu sangat berharga. Dan yang terakhir dari Injil Suci, Ibu Bapak hari ini bacaannya sangat indah, yaitu tentang kerajaan Allah yang diumpamakan sesuatu yang kecil, biji sesawi ragi, kecil. Kita hari ini diminta Tuhan untuk mencintai yang kecil, sederhana. Ini
di zaman digital, di zaman viral ini tidak mudah. Orang pinginnya langsung gede, langsung gaji besar, langsung terkenal. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan untuk mencintai yang kecil, sederhana, berani memulai. Tidak setiap orang loh berani memulai. Bahkan ada ungkapan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Berani memulai. Dan terima kasih Bapak-bapak MBA ini memulai. Ini tidak setiap paroki loh punya grup paguyuban bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu super duper, di mana-mana ada. Namun di setiap paroki tidak mesti ada paguyuban bapak-bapak. Maka saya bersyukur kayak ganteng-ganteng koyong ini. Nah. Maka dari itu berani memulai sesuatu yang kecil, dari yang kecil. Ini tidak mudah loh, ada gengsi yang membuat kita tidak berani memulai. Lalu di sini juga ada kata kunci yang kedua, tumbuh. Sesuatu yang ditekuni. Di sini dikatakan diambil, ditaburkan, diambil, diaduk-aduk, ditekuni, dijalani dengan penuh kesetiaan akan bertumbuh. Nah, kita boleh bertanya, kalau kita ini bertumbuh atau enggak? Kalau kita belum bertumbuh, mungkin kita tidak punya ketekunan, tidak punya kedisiplinan hal kecil. Itu bisa dipastikan. Aku ini tumbuh enggak? Wong jelas kok. Menabung itu juga sedikit-sedikit. Tekun, disiplin. Kalau kita pingin tumbuh, itu rumusnya. Memulai dari yang kecil. Nah, di keluargaku, anak-anakku sekarang ini, anak-anakku, anak zaman ini tidak mudah loh. Melatih mencintai yang kecil, yang sederhana, maaf, yang reget, yang kotor, untuk belajar jualan, belajar ini. Dulu waktu mau beli sepatu, waktu itu saya kelingan ngelumpuk ke 50 kambil untuk bisa beli sepatu. Harus ngopeni kambil siji-siji didol neng pasar. Anak sekarang menunggu panen kambil, tuku sepatu. Rasa sabar, Pak. Nah ini menekuni dari yang kecil. Ini ngelatihnya tidak mudah loh. Ini Bapak Ibu harus melatih. Kalau tidak, jangan heran anak kita mogol, ora dadi. Karena tidak ada pertumbuhan langsung besar. Tidak ada bayi lahir langsung melayu, jaluk sego goreng. Tidak ada. Apa meneh pizza? Tidak ada. Namun ini tidak mudah. Lalu di sini juga dikatakan menjadi pohon, seluruhnya beragi akan menjadi besar. Dan di sana dikatakan untuk menjadi besar di sini bersarang burung-burung, menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri. Setelah besar di sini dikatakan untuk burung-burung bahkan yang tidak dikenal. Kita tumbuh untuk menjadi berkat. Kemarin di awal bulan Rosario kita mohon berkat Rosario, kita bertekun semoga kita mohon berkat supaya bisa jadi berkat. Bahkan di sini dikatakan burung-burung itu tidak dikenal. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bahkan untuk orang yang tidak kita kenal. Nah, semoga kita dimampukan sehingga gereja kita dengan keluarga-keluarga yang dari awal sampai ini tadi kita sampaikan boleh bertekun seperti itu,
Sehingga keluarga-keluarga Maria Bunda Allah sungguh pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang bertumbuh. Dan ketika besar menjadi berkat bukan hanya untuk keluarganya, namun untuk lingkungan, masyarakat gereja, bahkan siapapun. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.